Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih ya Bapak Ibu, hari ini DW unit DW Purwakarta mengadakan lomba apa ini? Ada lomba? Lomba apa, Bu? Lomba ngecos. Ngecos naon? Ngecos bendera merah putih sama merangkai buket. Oke, tadi saya akan datang ke sini agak telat menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kita berbicara ketahanan keluarga ya. Tahanan keluarga. Jadi kalau saya udah nggak berbicara ketahanan keluarga, bagaimana kita itu berupaya menjadi keluarga yang mandiri, kesananya keluarga yang berdaulat gitu, menjadi keluarga yang berdaulat. Nah, kuncinya gimana? Kuncinya ada di tangan kedua belah pihak, jadi saling support, saling mendukung. Jadi saya minta Bapak Ibu saya nggak tahu konsep ketahanan keluarga itu seperti apa. Apa ketahanan keluarga itu bisa bertahan dalam segala macam situasi gitu. Kekurangan beas bertahan, kekurangan gaji bertahan gitu ta. Serangan mental bertahan, kekurangan perhatian bertahan, kurang piknik bertahan, kurang healing bertahan gitu. Ya, itu strategi yang perlu diciptakan. Bertahan, mempertahankan sesuatu yang sudah ada itu penting bagi kita. Nah, kalau udah bisa bertahan, nanti bisa mandiri. Mandiri teh ya, kalau bertahan kita masih tergantung sama orang lain sih. Yang penting kita masih utuh gitu. Nah, kalau mandiri ya sudah bisa apa-apa oleh keluarga kita. Apa-apa oleh keluarga kita. Kesannya berdaulat. Kalau berdaulat mungkin Bapak Ibu sudah bisa juga menghidupi memberikan manfaat gitu untuk masyarakat sekitar kita. Jadi keluarga kita bagaimana bisa memberikan manfaat untuk keluarga yang lainnya, untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita gitu. Terus untuk tetangga-tetangga kita. Nah, kita sebagai kumpulan perempuan yang ada yang jadi PNS, ASN gitu ya, ada yang suaminya jadi ASN, maka kita terus berupaya bagaimana bukan hanya bertahan, tapi bisa mandiri dan berdaulat. Berdaulat bisa bermanfaat, memberikan, jadi kemanfaatan kita itu bisa memberikan manfaat untuk tetangga-tetangga kita. Gitu. Jadi yang paling penting dari sebuah peran itu adalah seberapa jauh orang yang memegang peran itu memberikan manfaat yang besar tanpa rasa diskriminasi, tidak mendiskriminasikan bahwa ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, tidak. Mau perempuan, mau laki-laki, ketika menjadi pemimpin, ketika menjadi wakil dari masyarakat itu, dia harus bersikap adil. Harus bersikap adil, bisa memberikan manfaat besar terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu yang paling penting apa? Yang paling penting adalah mindset. Yang paling penting adalah mindset yang perlu dikembangkan oleh kita. Gerakan yang harus dibangun oleh kita adalah gerakan mengembangkan mindset, cara berpikir yang benar. Cara berpikir perempuan-perempuan yang benar seperti apa? Cara berpikir laki-laki yang benar itu seperti apa? Maka apa? Maka ketika seseorang apapun perannya, apapun jenis kelaminnya, ketika ia memegang sebuah jabatan, sebuah amanah, baik itu pada skala domestik itu skala rumah tangga, atau di skala publik itu umum pemerintahan, maka ia bisa menjalankan peran itu dengan baik, adil, kemudian bisa memberikan manfaat yang besar untuk semua orang.
baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, baik untuk tua maupun muda, baik untuk apapun, tidak terbatas pada sekat-sekat primordial, sekat-sekat sektoral gitu, agama, suku, gitu, jenis kelamin, tidak dibeda-bedakan. Maka setiap orang itu yang paling penting, maka di Islam itu orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa, dan orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk sesamanya, untuk orang lain. Bukan laki-laki yang paling mulia itu, bukan perempuan yang paling mulia itu, bukan perempuan orang yang paling baik itu, bukan laki-laki orang yang paling baik itu. Yang paling baik adalah mereka yang memberikan manfaat kepada sesamanya, dan yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Bagi kita, siapapun apapun, yang paling penting untuk diperjuangkan adalah bagaimana kita mempertinggi mindset, cara berpikir, pendidikan, keimanan kita, begitu. Nah, sehingga saya mengajak kepada Dharma Wanita Persatuan Unit Dinas Pendidikan, ya, itu bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi media untuk mencerdaskan anggotanya, mencerdaskan anak-anaknya. Jadi peran ibu sebagai Dharma Wanita harus betul-betul bisa menjadi energi untuk mencerdaskan diri kita sebagai istri, mencerdaskan suami, mencerdaskan anak-anak kita, menjadi spirit untuk tumbuhnya kesempurnaan diri. Lomba merajut itu sesungguhnya mempunyai falsafah. Falsafahnya apa? Falsafahnya bahwa merajut itu adalah menyatukan berbagai macam lembaran menjadi satu, disatukan, dikeco sama kita, menjadi sesuatu yang bermanfaat, mempunyai makna. Bendera merah dan putih, merahnya terpisah, putihnya terpisah, kemudian dirajut oleh sulaman kita itu, kecosan. Dari dikecos itu kemudian bersatulah dua hal yang berbeda itu, yang merah dan yang putih itu. Dari bersatu itu kemudian menimbulkan makna. Maknanya apa? Maknanya menjadi makna bendera negara Indonesia. Maka kita sebagai istri, sebagai ibu, sebagai mitra di dalam rumah tangga itu harus bisa menjadi perekat, menjadi penenun cinta, penenun kasih sayang, penenun kebahagiaan antara hal-hal yang berbeda. Nah, maka apa? Maka itulah peran yang harus kita mainkan. Jadi kalau hari ini belajar ngecos, kemarin saya tanya, itu ngecos itu apa? Bikin bendera gitu ya. Mau latihan ngecos atau apa? Jadi harus dimaknai bahwa menyatukan perbedaan itu penting. Nah, pentingnya kita, ini pentingnya buat para ibu. Para ibu itu bagaimana kita bisa menjadi perekat, menjadi penyulam perbedaan. Kan pasti dalam rumah tangga teh aya perbedaan ya. Perbedaan pikiran, perbedaan pandangan begitu. Nah, maka istri yang baik kalau menurut saya adalah istri yang mampu menyulam, mengecos segala perbedaan. Mudah-mudahan harapan saya Bapak Ibu, kita bisa memainkan peran kita dengan baik. Karena sesungguhnya hidup itu cuman berbagi peran. Cuman berbagi peran. Saya sering ngobrol gitu ya, bahwa hidup itu ya cuman berbagi peran aja. Istri saya ngambil peran saya juga nggak akan bisa. Saya ngambil peran istri saya, wah Pak, ampun lah, sanggup saya mah. Istri saya ambil perannya nggak sanggup. Saya perhatikan ya, dari mulai masak, nyetrika, kemudian
ngurus anak itu, ngemandiin, wah saya paling males tuh ngemandiin anak-anak. Jadi susah. Udah gitu teh kerja lagi kan nyari duit istri saya gitu. Jadi nggak akan sanggup. Jadi ya perannya udah seperti itu. Jadi tinggal berbagi peran. Istri saya juga mungkin nggak akan sanggup menjalani peran saya. Jadi ya toleransi aja, saling memahami, saling merajut aja tuh, ngecos peran kita agar semuanya bisa dipahami sama-sama ya Bu Ana ya. Semuanya pasti mempunyai perbedaan karena hidup itu selalu ada perbedaan dan perbedaan itu merupakan fitrah yang harus kita sikapi dengan baik gitu. Sekarang akhir tahun, sekarang Jumat, besok Sabtu, besok itu hari terakhir tahun 2022. Saya ke ibu-ibu semuanya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya, ke ibu-ibu kepala sekolah, ke ibu-ibu yang suaminya kerja di dinas pendidikan. Mungkin banyak kehilafan, kesalahan saya secara pribadi Purwanto ya. Secara pribadi Purwanto pasti banyak kesalahan lah. Pasti banyak kesalahan. Kemudian secara kedinasan saya sebagai pimpinan dari suami ibu-ibu, mungkin suami ibu-ibu tiba-tiba tuh suaminya Bu Aris tuh, Pak Aris, tiba-tiba jam 10 malam dipanggil ke rumah gitu, jam 11 malam dipanggil ke rumah gitu ya. Jadi mohon maaf apabila banyak sekali waktu suami ibu-ibu semuanya yang seharusnya bersama keluarga selama 2022 banyak saya ambil, bahkan bukan jam kerja biasanya. Bu Ervin itu sering banget, Bu Dadi ya. Jadi lamun defisit mah saya defisit kebaikan ke ibu-ibu semuanya. Kebaikan saya tidak sebanding dengan kebaikan ibu-ibu dan kebaikan suami ibu semuanya. Defisit lamun ditimbang teh wah loba keneh ieu gitu. Loba keneh kebaikan ibu-ibu daripada kebaikan saya. Waktu juga sama gitu. Kamu lamun ditimbang duit mah penghasilan anak saeutik, tugasnya gede gitu ya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan saya baik secara pribadi maupun secara kedinasan. Mudah-mudahan di 2023 kita bertemu dengan berbagai macam kemudahan, kebahagiaan dan kesuksesan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jam berapa ini teh? Setengah 12. Mudah-mudahan acaranya lancar ya. Dan apa yang Bapak Ibu kerjakan di sini mendatangkan manfaat untuk Ibu semuanya. Terima kasih. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ya, kegiatan Dharma Wanita unit Dinas Pendidikan. Naon sih? Unit Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan apa kumaha? Dharma Wanita Persatuan unit Dinas Pendidikan, kegiatan Dharma Wanita Persatuan unit Dinas Pendidikan, betul? Hari ini dalam rangka milangkala Poe Indung dan milangkala Dharma Wanita Persatuan nyontoh Bu Nontek, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jadi ini bikin apa, Bu? Mau bikin buket makan. Bikin buket? Eh? Bikin buket? Iya. Oh, isinya apa? Isinya makanan ringan sama hasil produk TDBA. Ini bisa dikasih hadiah buat yang wisuda gitu ya, Bu? Boleh banget. Oh, Bagus yang ulang tahun juga bisa? Oke, good job. Oh. Really good. Pokoknya ulang tahun boleh, anniversary juga oke. Ulang tahun, biasanya sih ulang tahun dari istri, suami, atau ke anaknya juga oke, bisa. Ini bahan-bahannya apa aja, Bu? Bahan-bahannya Coba, makanan ya. ringan udah pasti bunga, Ya, bunga bunga. kering. Ini kertas buket atau busanya buket. buket. Ini ada busa kering. Ini produk sendiri. Ya, yang paling penting ini lem tembak sama selotip. Gunting wesel. Pita untuk mempercantik. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke, thank you. Ini sedang mengecos bendera. Ibu dari Korwil mana? Korwil 1. Dari Korwil 1 Purwakarta ya. Sudah berlatih Bu di rumah? Insya Allah sudah. Ini dari Korwil mana Bu? Korwil 7, Kecamatan Daranda. Kecamatan Daranda. Mengecos bendera. Semoga berhasil ya Bu ya. Amin. Sudah Di stik balik ada. Ini yang Balik. cepat aja Pak. Biar cepet. Gitu. Tidak boleh menyentuh meja ya Bu ya. Saya nggak boleh nyentuh meja. Jadi khusus peserta saja yang sedang mengerjakan Ini dari mana? pekerjaannya. Yang lain ada Coba ngecosnya bener tuh. benar tapi kan ini nanti disetik balik. Oh, stick Jadi nggak balik. kelihatan. Begitu ya. Iya. Nanti ini dibalik, di stick balik 2 kali jahit. Kayak lamun geus beres, banderana tempel di kamar masing-masing. Ya para buka. Merdeka. Hasil karya. Dia saya merdeka dan iya. Hasil karya. Ya. Si batu ya. Si batu Saya Pak. ingat dulu waktu kecil kalau celana saya kan sering sobek. Celana saya sering sobek di selangkangan di sini. Itu ibu saya nggak mau ngejahit. Itu pasti suruh ngejahit sendiri. Iya, di ketsos. Ada yang ngecosnya kayak gitu tuh, yang gitu. Ngecos apa namanya tuh? Oh, yang kayak gini aja langsung tuh. Yang kayak gitu mah gak kenceng. Kalau itu teh sobek lagi. Yang kenceng itu yang seng gitu. Tarik gitu. Yang paling mudah itu ngecos yang kayak gitu aja tuh, kayak urar tuh. Jalujur. Tapi kurang kuat. Tapi nggak. Tapi yang kayak gitu cepet sobek lagi celana tuh. Oh. Kan paling sering sobek itu dulu di sini, ya enggak? Sama di selangkangan. Kalau perempuan mah nggak pernah kayaknya. Laki-laki kota. Kalau laki-laki, kalau perempuan kayaknya sobeknya di sini di sini. Kalau mau duduk, repek gitu. Kalau kita itu sobeknya di selangkangan sama di ketek sini karena suka ini. Ya, ibu suka sobek nggak dulu waktu kecil? Saya suka sobek, apalagi saya suka naik ke pohon jambu kan. Tapi kan nama Bu Isro 4. Bu Isro Korwil 4. Bu Isro Korwil 4 ini. Korwil 4. Korwil 4. Ini Mau menjahit itu, Bu? Kecamatan Jatiluhur. Jatiluhur Sukasari. Ya. Korwil 4. Emang latihan nyen kopi. Naon lomba nyen kopi. Jangan sampai ibu-ibunya nggak bisa bikin kopi suaminya.
Kopi tidak kolak. Belumnya di bawah. Udah deh. Di atas. Dompet. Jadi ngalihin kalau anak saya. Aja tekan tinggal itu sama nama. Kan digitukeun nya. Oh, buket. Ini bikin buket. Buket itu gift, hadiah. Gitu ya? Gift. Cenderamata. Nanti dirangkai. Nah, buketnya. Ini buketnya dari makanan ringan. Aku sekarang dalapan. Nomor dalapan. Ini kecamatan mana? Tegalwaru. Tegalwaru. Ini lomba buket sama bikin kecos. Ngecos itu bahasa Indonesianya apa, Bu? Menjahit. Menyulam, menjahit. Menyulam. Kalau menyulam mah beda. Menjahit. Mengecos kita taunya. Menjahit bendera. Menyulam, mengecos, menjahit. Menjahit mah pakai mesin jahit beneran. Menjahit pakai tangan. Menjahit pakai atas tuh ibu hoyong foto bersama tuh. Oh, ya.